Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama uraian gramatikal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Buya Hasriza, yang kali ini didampingi oleh Ibu Nelwati mengurai ayat surat An-Nisa ayat 37. Kepada Ibu Nel, kami silakan. Baik, Ya. Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur Allah berikan kita agama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat dan bangun di malam hari untuk bertahajud. Mudah bagi kita untuk berpuasa, walaupun halal makanan kita, tapi kita sanggup menahan nafsu kita makan. Kenapa? Karena faktor iman. Kemudian kita mudah juga menyisihkan sebagian harta kita, penghasilan kita, untuk kita salurkan di jalan Allah. Itu berkat iman. Kemudian kita mudah juga menghentikan larang-larang Allah. Kita nggak mau berjudi, kita tidak mau berselingkuh, kita tidak mau minum khamar. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan pada pagi ini, sehingga sehat badan ini kita gunakan sebetulnya untuk mendekat kepada Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah berikan kita kesempatan untuk banyak bertobat kepada Allah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, tidak semua orang mau membahas Al-Quran. Tidak semua orang. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Alhamdulillah, orang-orang yang tertarik dengan Al-Quran adalah orang-orang pilihan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan. Dan kita tetap bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidanna. Jika kalian bersyukur, maka tertambah nikmat kita. Alhamdulillah. Selawat beriring salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung, uswatun hasanah bagi kita, yang membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Ini umatku, ini umatku. Nampak dari cahaya wajah kita yang berseri-seri, dari senyum kita yang memekar dan sebagainya. Nampak? Itu tanda. Sebaliknya tanda-tanda orang durhaka, mukanya hitam, baunya busuk dan sebagainya. Dan kita juga berdoa supaya Allah, kita bersama-sama beliau masuki surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa, kita bertetangga dengan Rasulullah. Orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita kagumi. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Bu Nelwati. Assalamualaikum Bu Nelwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Nelwati ini posisinya di mana sekarang? Posisi di Jakarta, Ustaz. Di mananya itu? Di Jakarta Timur, Kayu Putih. Jakarta luas, Bu. Jakarta Timur ya. Oke. Kayu Putih. Kayu putih. Berarti ada kayu putih, ada kayu hitam ya. Ada kayu hitamnya, Bu? Nggak Kayu ada. hitamnya nggak di sini, Ustaz. Benar, kapan masuk Al-Sani? Desember, Ustaz. Nah, sebelum masuk Al-Sani, pernah masuk tempat lain? Oh, nggak pernah, cuman belajar-belajar kajian subuh di masjid aja mengenai kata benda, kata kerja itu.
Jadi murni lah begitu di Al-Sani ya. Nah, Ya, apa yang terasa sama Bunda sekarang sebelum masuk Al-Sani dan setelah masuk Al-Sani pada saat membaca Al-Quran? Gimana? Apa yang terasa sekarang? ya bahagia Ustadz, Ya. senang sudah bisa mengidentifikasi ayat-ayat walaupun belum sepenuhnya gitu. Dan sudah kalau baca Al-Quran sudah mulai memperhatikan satu persatu, tidak mengejar Oh, cepat selesai lagi gitu. tapi pahamnya ya Bunda ya. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz. Ngomong Bunda dari Minang ya? Iya Ustadz, Di Mas di Minang Bunda. di Bukit Tinggi, Tinggi di mana tuh? di Kapau. Oh iya, oh mantap. Ini kalau ada Cikapau, Pak ini nanti ke Bunda aja kita. Kapau itu yang paling enak itu apa? Sayur kapau itu benar ya? Iya. Iya, enak semua Ustadz Oh, katanya. iya. Oh iya, hanya dua enak, enak, enak dan enak sekali. Ya. Nah, itu. Oke, Bunda udah siap dengan ayat Al-Nisa ayat ke 37 ya. Ke-7. Ah, silakan Bunda, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, insya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpah selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan pada para sahabat beliau semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbir srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kami diberi kesempatan untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 37 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Semoga kita yang hadir pagi ini diberi kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada satu Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penemu, guru, sekaligus pembimbing mentadaburi Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani. Semoga Ustadz dan keluarga diberi kesehatan dan umur yang barokah. 2. Terima kasih kepada Pak Budi Purnomo, Ibu Aini, TPP, Ibu Yelanti, yang tanpa lelah dan sabar begitu detail, tak kenal waktu membimbing kami sehingga kami bisa tampil Zoom pagi ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak pembimbing lainnya yang tidak kami sebutkan namanya di sini satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. 4. Sahabat-sahabat yang telah membersamai kami dalam belajar dan berdiskusi gramatikal Al-Quran. 5. Teman-teman grup gramatikal Desember 22 dan grup Oktober yang begitu semangat dan berdiskusi membantu penampilan kami pagi ini. Baik, selanjutnya saya akan bacakan dan uraikan An-Nisa ayat 37. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya menggunakan Mushaf Madinah. Dalam uraian ini mungkin terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dalam penulisan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min
fadlih wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Berikut surat An-Nisa ayat 37 ini kami penggal menjadi 21 penggalan yang terdiri dari dua bahagian. Bahagian 1 ayat 1 sampai dengan 15, bahagian 2 ayat 16 sampai dengan 21. Penggalan 1, alladzina. Penggalan 2, yabkhaluna. Penggalan 3, wa. Penggalan 4, ya'muruna. Penggalan 5, an-nasa. Penggalan 6, bi. Penggalan 7, al-bukhli. Penggalan 8, wa. Penggalan 9, yaktumuna. Penggalan 10, ma. Penggalan 11, ata. Penggalan 12, umu. Penggalan 13, Allahu. Penggalan 14, min. Penggalan 15, fadlihi. Selanjutnya bahagian 2. Penggalan 16, wa. Penggalan 17, a'tadna. Penggalan 18, li. Penggalan 18, al-kafirina. Penggalan 20, azaban. Penggalan 21, muhinan. Berikut kami bacakan uraiannya. 1. Alladzina merupakan huruf bermakna yang artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yabkhaluna. Bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di depan dan waw sukunna di belakang. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya bakhila. Polanya fa'ala. Artinya dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 58, mereka sedang atau akan kikir. Penggalan ketiga, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan keempat, ya'muruna. Bentuknya KKSAD, cirinya ya di depan, waw sukunna di belakang. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya amara, polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 48. Mereka sedang atau akan menyuruh. Penggalan 5, an-nasa. Bentuknya KBKK, cirinya ada alif lam, kata bendanya nasun. Akar katanya nawasa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, ada pada modul halaman 30. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga nawasa menjadi nasa. Polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya, dalam Kamus Munawir halaman 1475, orang. 6. Bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Fungsinya mengkasrahkan kata benda setelahnya. Penggalan 7, al-bukhli. Bentuknya KBKK, cirinya
Ciri kata bendanya huruf jar sebelum kata benda dan ada alif lam di awal kata. Kata bendanya bukhlun. Bukhlun karena ada huruf jar di depannya maka menjadi bukhlin. Karena di awal kata ada alif lam maka bukhlin menjadi bukhli. Akar katanya bakhila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 58 artinya perbuatan kikir. Penggalan ke-8 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9 yaktumuna. Bentuknya KKSAD, cirinya ya di depan, waw sukun na di belakang. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya katama, polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 367, mereka sedang atau akan menyembunyikan. Penggalan 10, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 11, ata, bentuknya KKL. Cirinya di awal kata ada alif, di akhir kata ada fathatain. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya ata. Ata merupakan akar kata dengan dua huruf sia. Berdasarkan penelitian metode Al-Hasani dalam modul materi halaman 33, termasuk 4 kata yang kemunculannya dalam Al-Quran 90%. Polanya af'ala. Sehingga ata menjadi ata. Kata yang dicari adalah ata. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, dia telah memberikan. Penggalan ke-12, umu. Bentuknya kata ganti. Merupakan kata ganti yang artinya mereka. Asalnya hum. Menjadi humu karena mim sukun bertemu dengan lam sukun. Penggalan ke-13, Allahu. Artinya Allah sebagai subjek. Penggalan 14, min. Merupakan huruf jar yang artinya dari. Fungsinya mengkasrahkan kata benda setelahnya. Penggalan ke-15, fadlihi. Bentuknya KBM, cirinya ada huruf jar sebelum kata benda dan kata ganti setelah kata benda. Kata benda majemuk ini terdiri dari dua kata, yaitu fadli dan hi. Fadli bentuknya KBKK. Kata bendanya fadlun. Fadlun karena di depannya huruf jar menjadi fadlin. Karena setelahnya ada kata ganti hi, maka jadi fadli. Akar katanya fadola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 318, karunia. Hi merupakan kata ganti milik, artinya nya. Fadlihi artinya karunianya. Arti bahagian 1, orang-orang yang mereka senantiasa kikir dan mereka sedang atau akan menyuruh orang
menyuruh orang untuk perbuatan kikir, dan mereka sedang akan menyembunyikan apa yang Allah telah memberikan mereka dari karunia-Nya. Penggalan bahagian kedua, penggalan 16, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17, a'tadna, bentuknya KKL, cirinya di awal ada alif, di akhir kata ada na, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya atuda. Polanya af'ala. Kata yang dicari a'tada. Artinya, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 253, kami telah menyiapkan. Penggalan 18, li, merupakan huruf jar, artinya dari. Fungsinya mengkasrahkan kata benda setelahnya. Penggalan 19, al-kafirina. Bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek jamaknya rina. Akar katanya kafaro. Polanya fa'ala. Kata bendanya kafirun. Pola kata bendanya fa'ilun. Kata benda jamaknya fa'iluna. Karena dia objek, menjadi fa'ilina. Artinya, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378, orang-orang yang kafir. Penggalan ke-20, azaban. Bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya huruf terakhir akar kata fathah tain. Ciri superlatifnya ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azaba. Kata bendanya azabun. Polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Artinya ada dalam Yunus halaman 29, siksaan atau azab. Penggalan ke-21, bentuknya KBSL. Cirinya huruf terakhir akar kata fathah tain. Dan diawali mu. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya hawana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 modul halaman 30. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Sehingga hawana menjadi hana. Kata bendanya muhinun. Polanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Muhinun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ilun. Artinya, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 488, artinya yang menghinakan. Arti keseluruhan Quran An-Nisa ayat 31, ayat 1 sampai dengan 20. Ayat 37 penggalan 1 sampai dengan 21. Orang-orang yang mereka senantiasa kikir dan mereka sedang atau akan menyuruh orang lain untuk perbuatan kikir.
dan mereka sedang akan menyembunyikan apa yang Allah telah memberikan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah telah menyiapkan untuk orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau salah dan Assalamualaikum. Ustaz, mana Ustaz? Ustaz ke belakang. Ustaz. Sambil menunggu Ustaz, saya pantun dulu aja lah ya Pak Helmi. Iya, iya. Anak pertama siapa? Ayo Bu Yupi pantunnya. Lanjut pantunnya lah, lanjut. Iya, Pantunnya biar- lanjut. Iya, tadinya lanjut dulu ya. Selamat ya Bu Nel. Saya pantun dulu. Harum Makasih. baunya bunga melati. Petik sekuntum letak di vas. Selamat untuk Ibu Nelwati mengurai ayat dengan muntas. Wih, mantap. Alhamdulillah. Bu Nel, sekarang udah plong ya. Kita tunggu Pak Ustadz ya untuk menjelaskannya. Bentar lagi. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, mungkin ya. Iya. Oh, iya. Oh ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini ya dari Pak Ustadz. Beliau itu tidak bisa masuk ke Zoom, tidak bisa berkomunikasi. Jadi mungkin sementara di Zoom di stop dulu ya, Bi ya. Nanti masuk lagi gitu ya. Oke. Oh iya, iya. Ya, tapi kalau Abi keluar kan host kan ada. Tuh. Tuh. Semua kok Pindahkan jadi dulu merekam. hostnya. Iya, enggak bisa tuh, Bi. Hostnya pindahkan dulu aja, bisa nggak? Iya, iya. Heeh. Iya. Heeh, iya tuh semuanya jadi merekam. Jadi gimana? Lanjut aja. Oh iya, iya. Oh iya Pak Saad ya. Oke. Saat ya, Pak Saat. Oh Ya. gitu. Lanjut dengan Pak Ustadz dulu ya. Ya. Oh iya, Saat. iya. Iya, iya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Buya hadir di Zoom lagi, maka kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bukan Bapak. tausiah, Bu. Apa tadaburnya. Oh, tadaburnya. Tadabur Al-Quran surat An-Nisa ayat 37 oleh Bapak Haji Sa'adbudi. Kepada Bapak Haji Sa'adbudi kami silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini karena kita dalam keadaan sehat, tetap mendapat rezeki daripadanya, dan semoga kita dirahmati, diridhoi, diampuni Allah, dan kita tetap istiqomah mentadabbur Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Ini kita mentadabburi surah An-Nisa ayat 37 secara gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Hasani. Pagi ini didamping oleh Ibu Nelwati. Alhamdulillah, sudah jelaskan cukup indah penampilannya tadi. Selamat Ibu. Lanjutlah kita bacakan ayat ini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lahum azabam muhina, yaitu orang-orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir penyiksaan yang menghinakan. Siksaan yang menghinakan. An-Nisa 37. Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya. Akhir ayat sebelumnya itu yang artinya siapakah orang yang sombong dan takabur itu. Ini ayat ini menjawab siapakah yang takabur sombong itu adalah allazina yabkhalu, yaitu orang yang kikir dan bakhil, yaitu orang yang tidak mau berbuat kebaikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak mau memberi pertolongan dengan hartanya, dengan tenaganya, dan dengan pikirannya untuk kemaslahatan manusia. Mereka itu adalah orang yang kikir mengeluarkan apa yang wajib bagi mereka harus keluarkan. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka menyuruh orang berbuat kikir, menyuruh manusia berbuat kikir. Sudahlah dia kikir, sudah mengajak orang lah membuat kikir, karena dia mengajak orang berbuat kikir, dia ada teman dia berlaku kikir. Di samping mengajak orang berbuat kikir, agar orang lain tidak mengeluarkan hartanya untuk menerang orang lain yang perlu ditolong. Kemudian wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka. Yaitu apa kurnia itu? Macam-macam, berupa ilmu, berupa harta. Mereka ini merupakan perangai orang Yahudi. Mereka berpura-pura seperti orang dalam kesusahan, dalam kekurangan. Mereka termasuk manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka itu adalah kufur terhadap nikmat Allah. Bagi mereka mendapat ancaman yang dahsyat. Apa ancamannya? Wa a'tadna lil kafirina azabam muhina. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. An-Nisa 37. Nah, orang-orang yang kikir digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Hadiyat ayat 6, 7 dan 8. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ayat 6. Wa innahu ala zalika syahid, la zalika la syahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ayat 7 Al-Hadiyat. Nah, sepak terjang seperti itu dijelaskan lebih lanjut. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Ayat itu. Jadi ayat ini menjelaskan berangkai. Setelah itu dijelaskan pula pada surah yang sama ayat 53. Hampir bunyinya sama. Amlahum nasibum minal mulki fa izal la yu'tunan nasi nakira. Ataukah ada bagi mereka kekuasaan atau kerajaan, kedapitan ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Itulah ciri orang kikir. Dia punya kekuasaan, dia punya kesempatan, dia punya kekuatan, dia punya harta, dia tidak akan memberikan sedikit pun kemanfaatan bagi manusia. Itulah orang kikir. Kemudian dijelaskan lanjut dalam surah Ali Imran ayat 180, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi misarus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Itu ayat 180 Ali Imran. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum. Sekali-sekali janganlah mereka mengira bahwa orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka
dari karenanya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan pada leher mereka dengan harta yang mereka bahil itu kelak pada hari kiamat. Jadi harta itu akan dikalungkan kepada leher pada hari kiamat. Itulah bagian orang-orang yang bahil terhadap hartanya, apa yang diberikannya. Sedangkan Allah menjelaskan walillahi misyarus samawati wal ard. Kepunyaan Allah apa yang Allah lah segala warisan, segala yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian dalam surah Al-Munafikun dijelaskan. Surah Al-Munafikun ayat 7 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi azainus samawati wal ard walakinnal munafiqina wala tanfahun wala taqahun. Yaitu ayat Munafikin ayat 7. Wallazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka orang yang mengatakan itu kepada orang Ansor, janganlah kamu memberi perlanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Allah supaya mereka bubar meninggal Rasulullah. Itulah yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang yang Yahudi memprovokasi orang-orang Ansor untuk tidak memberikan bantuan kepada muhajirin. Padahal walillahi azaunus samawati wal ard. Padahal kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang-orang munafik itu tidak memahami apa yang mereka katakan, bahwa semua milik Allah, itu Allah lah yang punya kekuasaan atasnya. Demikianlah tadabbur dalam surah An-Nisa ayat 37 ini. Semoga kita dapat memaknai, memahaminya. Semoga kita tidak termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir. Dengan apa yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah. Dan tanda syukur itu sebahagian daripada harta kita miliki harus kita infakkan, kita sedekahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada kekeliruan saya menyampaikan ini, mohon dimaafkan, dan kepada Allah mohon ampun atas kesalahan ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, maaf ya tadi ya tadi Bapak Ibu ya tadi ada sedikit masalah di Zoom kami. Mana pun betek cekor tiket dia nak lupa si janda lain tak. Maaf Bapak Ibu ya, tadi ada masalah di Zoom kami jadi susah masuk. Yang kedua, kebetulan Pak Saad juga mau acara, ada kondangan. Silakan Pak Saad ya. Nggak apa-apa, makasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diapakan oleh Bu Narwati. Buka mic-nya Bu Narwati. Oke. Gimana perasaan Bu Nar sekarang nih? Merasa menerjemahkan ayat bisa dengan tuntas mumtaz. Senang ya Bu Nar? Senang banget Ustadz, tapi sayangnya kemarin latihan 2 kali nggak ada Ustadz. Ya kan lagi sibuk, apa-apa, mau maklum ya. Karena kemarin Pak Budi udah mantap ini, kan sama Pak Budi kan? Iya, dibantu sama Pak Budi, Bu Aini, sama teman-teman Oktober. Ya, kan mantap kemarin itu. Pak Budi udah bagus ya. Jadi kemarin kan proses pindah, jadi memang seharian kemarin saya ngangkat barang. Sekarang ini masih perlu juga penata-penataan ini. Tapi nggak apa-apa, udah bagus benar. Nah, tadi kan Bunda bilang kalau baca Quran sekarang mulai memperhatikan KKL, KKSAD, KKP. Nah, kalau kita tahu sudah menjadi vocab, bahagianya ya Bunda. Nah, ini kan jadikan vocab. Saya baru dapat sedikit Ustadz. Ya nanti dihafal banyak-banyak lah, banyak. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi itu udah dari Bu Nel, pas sekali ya. Ini adik kelas saya di ekonomi Bu Nel ya. Bu Nel ekonomi dulu. Iya Ustadz. Ekonomi tahun BP tahun berapa? 82. Oh, sama dengan Eliza.
Eliza, Niki, Oh, Firman, Bondan jurusan apa dulu? akuntansi Ustaz. Akuntansi, ya. Sama Eliza, sama dengan siapa lagi? Bu Del Esther. Dara Esther, ya, sama. Kenal saya semua itu. Niki kenal saya semua. Baik, salam sama mereka-mereka itu. Ajak juga mereka itu semua, Bunda, ya. Ajak ya. Ya Ajak semua. Ini itulah Ustaz, sayangnya kalau saya ajak tuh pada apa namanya? Iya doang gitu, tapi nggak ada yang ikut. ya, biasa lah. Salam dari saya dalam, salam dari seniornya. Pak Rizal nunggu kita semua di Zoom-nya ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Saya hanya nambah dikit aja. Tadi pas saat sudah ke konten ke Babu Dulu dan sebagainya, saya kembalikan menekankan konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina, sini kan udah sering terdengar kan orang-orang yang kata ngomong ini. Allazina ya bakhalun, orang-orang yang bakhil. Bakhala itu bakhil, panceke, sampili karyang. Allazina ya bakhaluna, dan orang-orang yang pikir, mendik, apa mendik bahasa busis payeminya mendik. Bukan itu aja dia. Banyak murunan nas, dan mereka menyuruh manusia bil bukhli, untuk kikir juga. Sudahlah dia kikir, kalau dia kikir sendiri nggak apa-apa. Ini nyuruh orang pula untuk kikir. Kemudian wayak tumuna, dan mereka menyembunyikan ma'atahu, apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya hartanya disembunyikan semuanya, takut tahun orang. Pokoknya disembunyikan semua harta-harta. Wayak tumuna ma'atamahu min fadli, dari karunia Allah. Rezekinya disimpan, dia simpan. Rumahnya banyak, dia simpan semuanya, dan dia nggak mau tahu dengan orang lain. Ini orang tamak dengan harta. Dia menyangka hartanya itu adalah untuk bisa mengekalkan dia. Maka Allah katakan wa'atadna, maka kami akan menyiapkan mereka, wa'atadna, dan kami menyiapkan lil kafirin. Ternyata sama dengan orang kafir rupanya ya. Orang kikir itu apa guna kita Islam belum kikir ya. Toh disamain dengan orang kafir. Wa'atadna lil kafirina, dan kami menyiapkan kepada orang kafir. Nah, padahal kita pikir, kok disamakan ayat yang sama ini? Artinya apa? Kalau kita bakhil, jangan-jangan setara dengan kafir. Karena kita nggak percaya dengan Allah berikan rezeki. Kan rezeki kita tuh ada bagian hak orang lain, 2,5%. Nah, kalau dia bakhil, nggak mau menunjukkan kepada orang lain. Jadi berarti dia nggak percaya kepada rukun Islam itu. Maka setara dia dengan orang kafir. Wa'atadna lil kafirina azaban. Azab yang muhina, penghina, azab yang menghinakan. Demikian Bapak Ibu semuanya yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf tadi karena bermasalah Zoom jadi terputus sesaat, dan sekarang udah mulai baik. Demikian jadi tukar mohon maaf bila taufik hidayah, dan saya kembalikan kepada Ibu Yufiani sebagai moderator. Silakan Bu Yufiani. Ya, terima kasih Buya dan Ibu Nirwati yang telah menguraikan ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 37. Selanjutnya perkenalan dengan anggota baru Oke, Buya. oke.